Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas materi matematika mengenai hubungan antar garis bersama dengan Ibu Lucy Siti Aisyah dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Oke, baik. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan alat tulis dahulu untuk mencatat bagian-bagian yang penting ya. Oke. Berikut adalah bagian yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, nanti akan Ibu membacakan kompetensi dasar. Kemudian ada tujuan pembelajaran, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Kemudian ada kedudukan dua garis, dan yang terakhir nanti ada latihan soal dan pembahasan ya. Oke. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang saling dipotong oleh garis transversal. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan pembelajaran, siswa dapat menentukan hubungan antara titik, garis, dan bidang dengan tepat, menentukan kedudukan dua garis dengan tepat, menyelesaikan permasalahan hubungan antara titik, garis, dan bidang, dan kedudukan dua garis dengan tepat. Hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nanti di sini akan kita bahas ada hubungan titik dan garis, hubungan titik dan bidang, hubungan garis dan bidang, dan juga titik-titik segaris, titik-titik sebidang. Oke, yang pertama, hubungan antara titik dan garis. Perhatikan gambar yang ada pada layar kalian. Oke, di situ ada dua garis ya. Pertama garis L yang sebelah kiri dan garis M. Oke. Perhatikan titik A dan titik B. Apa sih perbedaan antara titik A dan titik B? Coba. Ya, benar. Titik A itu terletak pada garis L. Titik B itu berada di luar garis M. Kemudian hubungan antara titik dan bidang. Perhatikan titik C dan titik D yang ada pada bidang alfa dan bidang beta. Perbedaannya, kalau titik C terletak pada bidang alfa, sedangkan titik D terletak di luar bidang beta. Hubungan antara garis dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Carilah pasangan yang tepat dari gambar berikut. Gambar yang pertama, ini ada sebuah bidang alfa dan garis L. Manakah pernyataan yang benar? Garis L tidak pada bidang kan. Kalau kita lihat di sini garis L ada pada bidang apa ya, sehingga kita pilihnya yang B. Iya. Kemudian yang kedua, nah ini ada garis A, garis L, dia menembus bidang alfa, sehingga kita pilih tarik garis ya. Yang terakhir, ini yang garis L-nya berada di luar bidang alfa, atau bisa kita sebut garis L tidak pada bidang alfa. Itu ya anak-anak. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Titik-titik segaris atau kolinear. Titik A ini kita katakan titik A dan titik B terletak pada garis L. Dua titik atau lebih dikatakan segaris
jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Seperti ini, titik A dan titik B dia dikatakan segaris karena terletak pada garis yang sama, yaitu garis L. Titik-titik sebidang atau koplanar. Titik C dan titik D itu kita katakan terletak pada bidang beta. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Seperti ini, titik C dan D terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang beta. Lanjut ya, kedudukan dua garis. Ada garis jajar, potongan, berhimpit, dan tegak lurus. Garis jajar. Apa sih yang dimaksud dengan garis sejajar? Nah, perhatikan, ini adalah gambar rel kereta api. Jangan fokus ke orang yang lagi tidur ya, tapi gambar relnya. Garis jajar adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut tidak saling berpotongan. Seperti rel kereta api, dia kalau diperpanjang terus itu tidak akan berpotongan pada satu titik, ya, melainkan dia mempertahankan jaraknya ini sama, tidak berpotongan di satu titik. Selanjutnya ada garis berpotongan. Nah, misalnya ini ada garis AB dan garis CD. Dua garis ini dikatakan saling berpotongan karena dia berpotongan di satu titik atau bertemu di satu titik, yaitu titik E. Titik E ini kita sebut sebagai titik potong. Jadi, garis berpotongan adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik persekutuan yang disebut titik potong. Kalau garis berhimpit, apa ya? Perhatikan, di sini ada garis AB dan juga garis CD. Garis AB dan garis CD ini saling berhimpit. Garis berhimpit adalah dua garis yang terletak pada satu bidang datar dan terletak pada satu garis. Garis tegak lurus. Apakah yang dimaksud dengan garis tegak lurus? Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau besar sudutnya adalah 90 derajat. Seperti ini, ada garis AB dan garis CD. Kita katakan garis AB dan garis CD ini saling berpotongan. Kemudian berpotongannya ini dia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku, sehingga kita katakan garis AB dan garis CD itu garis yang saling tegak lurus. Nah, berikut adalah notasi yang penting yang harus kalian ingat. Untuk garis berpotongan, ini notasinya atau simbolnya itu seperti ini, bersilangan ya. Kemudian dua garis jajar seperti ini, dua garis jajar dan garis berpotongan tegak lurus. Nah, ini simbol tegak lurus ya. Baik, sampai di sini materi kita. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal. Nah, perhatikan, ini adalah ilustrasi jemuran yang dimiliki ibu. Ya, pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, garis AB berpotongan dengan garis DC. Kita lihat, ini adalah garis AB, ini adalah garis DC. Apakah garis AB berpotongan dengan garis DC? Ya, garis AB salah ya, jawabannya berarti salah. Kemudian garis KS sejajar dengan garis TL. Kita lihat KS itu sebelah sini dan TL sebelah sini. Apakah benar? Apakah KS sejajar dengan garis TL? Ya, salah ya. Karena garis KS dan TL saling berpotongan. Jadi ini juga jawabannya salah. Kemudian yang ketiga, garis AD
sejajar dengan garis BC. Oke. Ya, jawabannya adalah benar. Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang garis sejajar dan garis berpotongan. Oke, kelompokkanlah gambar mana saja yang termasuk garis sejajar dan garis berpotongan. Oke, kalian tarik garis ya. Nomor 1, ya benar, ini adalah garis sejajar. Nomor 2, ya benar lagi, garis berpotongan. Nomor 3, rel kereta api sejajar. Nomor 4, berpotongan. Nomor 5, ya berpotongan. Nomor 6, sejajar ya, ini gambar di kolam renang. Nomor 7, lapangan bulu tangkis, garis-garisnya berpotongan. Nomor 8, jembatan di tengah laut ini ya, sejajar. 9, sejajar. Oke. Ini ya. Oke, garis berhimpit dan garis tegak lurus. Oke, gambarkan jarum jam sesuai dengan waktu yang ditentukan. Gambar 1 jam 9, gambar 2 jam 12, gambar 3 jam 15. Oke, setelah kita gambar seperti ini ya. Nah, garis mana yang termasuk garis tegak lurus dan garis berhimpit? Oke, untuk garis tegak lurus ini adalah gambar pertama, nomor 1 dan nomor 3. Nah, ini saling tegak lurus pukul 9 dan pukul 15.00. Sedangkan garis yang berhimpit adalah gambar 2, pukul 12.00, menunjukkan konsep garis berhimpit. Soal yang 3, terdapat sebuah akuarium berbentuk balon. Namakan balon tersebut dengan ABCD, FGH. Titik B berada di tengah-tengah AB, titik G berada di tengah-tengah BC, dan titik F berada di tengah-tengah PQ. Hubungkanlah titik H dengan titik R. Jika HR diperpanjang, maka apakah akan memotong perpanjangan FB? Jelaskan dan tunjukkan. Oke, pertama-tama kita namai dulu kolam renangnya sesuai dengan perintahnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian untuk mempermudah kita gambar saja sketsa baloknya ya. Ini kemudian titik H ini, titik P di tengah AB, titik G di tengah BC, dan titik R di tengah PQ. Kemudian hubungkan titik H dengan titik R, tarik garis. Kemudian ini ada garis FB ya. Kita perpanjangan garis FB, perpanjangkan, kemudian perpanjang juga garis HR. Apakah nanti akan bertemu di satu titik? Ya, perpanjangan HR potong perpanjangan FB di titik S. Lihat. Nah, kalau kita perpanjang HR-nya, ternyata dia berpotongan di satu titik, yaitu titik S ya. Pernyataan pasangan garis yang benar berdasarkan kondisi gambar di atas adalah, kita lihat ya, A, garis sejajar adalah garis A dengan B sejajar, K dengan N sejajar, dan garis A dengan K berpotongan, garis M dengan N juga berpotongan. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, cukup sekian dulu materi yang telah Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kurang lebihnya Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.